Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah. Kami sekarang sedang berada di kediaman Ustadz Husein Alatas. Di sini juga alhamdulillah hadir Ustadz Junaidi, kemudian Ustadz Kiki, kemudian juga Rizal Al-Haq, kemudian ada Fikri, Ate pada kamera, juga Fajar Hidayah pada kamera. Kita jumpa lagi dalam kajian Islam. Kita akan mengambil tema tentang hal yang dianggap membawa sial oleh sebagian masyarakat. Misalnya ada hari sial, misalnya dikatakan bahwa hari Rabu ada hari diciptakannya kesialan. Nanti akan dibahas mengenai hal ini. Juga hal-hal lain yang dianggap membawa sial. Oke, alhamdulillah sudah hadir sini Ustadz Husein. Tentu saja sudah hadir karena di kediaman beliau ya. Juga ada Ustadz Hamzah. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah, sehingga pemahaman kita menjadi jernih mengenai Islam. Kepada Ustadz Husein, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudallina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, seluruh keluarga besar radio TV Silaturahim, seluruh kerabat kerja di studio, begitu pula ikhwan yang menemani kita pada pagi hari ini, Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Muhammad Krisna, ada Ustadz Junaidi, ada Ustadz Lukman, Fajar, Fikri, Atep, Reza, Rijal, begitu pula seluruh kaum muslimin dan muslimat, demikian pula seluruh ikhwan, akhwat, keluarga besar, umat manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama. Kita disatukan oleh ikatan yang sama. Begitu pula yang menciptakan kita pun Tuhan yang sama, Tuhan yang Maha Esa. Maka mari bersama-sama kita menghadapkan wajah kita dengan lurus ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan menyelamatkan kita, dan ini merupakan ajaran yang paling utama.
Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Di tengah masyarakat, baik di kalangan umat Islam maupun di luar umat Islam, kita temukan banyak waham-waham yang mewarnai kehidupan umat manusia. Kata waham dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab. Yang berarti anggapan-anggapan dan dugaan-dugaan yang tidak memiliki dasar kebenaran. Kalau kata dhanna yadhunnu, dugaan yang mungkin benar, mungkin salah. Ada dua kemungkinan. Kalau waham, dugaan, anggapan, bahkan mungkin kepercayaan, keyakinan yang mengakar di tengah masyarakat tapi tidak memiliki dasar kebenaran. Ini dinamakan waham. Nah, waham ini ternyata telah berhasil untuk masuk dan meresap di tengah-tengah umat Islam. Disebabkan karena mereka lengah, mereka tidak mengikuti petunjuk Allah dalam kitabnya, hingga dengan mudah syaitan masuk, mengirimkan wahyunya ke dalam hati orang-orang yang lengah ini. Akhirnya turun-menurun keyakinan semacam ini, semakin turun, semakin mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, ada waham di tengah masyarakat yang beranggapan bahwasannya hari Selasa itu merupakan hari apa? Hari apes dan sial. Oleh karena itu banyak orang enggan berdagang pada hari Selasa, enggan menagih pada hari Selasa. Karena anggapan ini mengakar di hatinya sampai membentuk keyakinan yang salah. Akhirnya begitu dia keluar dari rumah tersandung tuh, belum apa-apa udah kesandung. Muncul sugesti yang negatif berhubungan dengan hari Selasa. Akhirnya dia tidak berani keluar dari rumah, takut kalau sampai terkena bencana. Waktu kita tegur bahwa ini tidak benar, mereka mengatakan ini terdapat dalam hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia mengatakan bahwa saya berhadapan dengan kekasih saya itu Rasulullah SAW. Tangan saya berpegangan dengan tangannya, dengkul saya berlekatan dengan dengkulnya. Mulai dia menerangkan tentang penciptaan alam raya. Dia mengatakan pada hari Selasa Allah menciptakan keburukan. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Sedangkan buku Sahih Muslim dianggap apa? Sebagai buku yang paling sahih bersama Bukhari setelah kitab Allah. Padahal Imam Muslim ketika mengumpulkan riwayat ini kan jauh dari Rasulullah. Tidak berjumpa dengan Rasul. Tapi dia meriwayatkan dari orang yang meriwayatkan dari orang sebelumnya sampai kepada Rasulullah. Bisa saja rawinya berbohong, bisa saja salah dengar. Oleh karena itu, Imam Bukhari bersama gurunya Ali ibnul Madini mengatakan bahwa apa? Hadis ini bukan dari Rasulullah tapi dari Ka'bul Ahbar. Karena hadis ini menyebutkan Allah menciptakan langit bumi dalam 7 hari. Padahal Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit bumi hanya dalam 6 hari. Lalu Ali ibnul Madini sama Bukhari termasuk juga Ibnu Taimiyah yang dikenal sebagai ahli hadis mengatakan hadzal hadis min Ka'bil Ahbar. Ini hadis dari Ka'bul Ahbar, bukan dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kita membuka buku-buku hadis, kita temukan hal seperti ini amat banyak. Tapi sayangnya tidak semua orang bisa mengkritik dan mengoreksi kebenaran hadis. Akhirnya apa? Karena datang dari Sahih Muslim, dibacakan oleh para ustadz, didengar oleh masyarakat, menimbulkan sugesti negatif di hati mereka. Ada lagi yang merasakan bahwasannya hari Rebo itu membawa sial.
asalnya sebetulnya ya Rebo terakhir di bulan Safar. Asalnya Rebo terakhir di bulan Safar dianggap merupakan hari yang membawa kesedihan, kedukaan dengan berbagai macam riwayat Israiliyat yang diriwayatkan. Katanya pada hari Rebo terakhir di bulan Safar Fir'aun dilahirkan. Ini sebetulnya kembali kepada keyakinan orang-orang musyrik pada zaman dahulu kala. Bahkan mereka mempersembahkan anak-anak gadis ke sungai Nil ya, pada hari Rebo tersebut. Akhirnya masuk ke tengah-tengah umat Islam, melahirkan sugesti yang negatif, ditambah lagi ada orang yang membuat hadis-hadis palsu untuk apa? Menerangkan hal tersebut. Ada lagi yang beranggapan rumah membawa sial atau istri membawa sial. Saya semenjak kawin sama kamu selalu saya punya usaha sial. Perdagangan saya langsung mundur. Ini gara-gara kamu di perempuan. Ada lagi yang beranggapan kendaraan yang menyebabkan kesialan. Jadi kita lihat ya, banyak waham-waham yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak sadar bahwa sebetulnya hal ini akan dapat merusak apa? Merusak sugesti mereka. Dari sugesti yang buruk akhirnya lahirlah efek-efek buruk dalam kehidupan kita. Padahal Nabi menjelaskan tidak ada hari yang buruk. Hari yang buruk itu hari yang terisi oleh kemaksiatan kepada Allah. Tidak ada yang namanya hari buruk. Semua hari-hari adalah lembaran waktu yang Allah berikan buat kita. Kalau kita isi dengan amal soleh akan membawa kebaikan. Kalau kita isi dengan amal-amal buruk, niscaya akan membawa kesialan. Jadi sebetulnya baik buruk berada pada kita. Seperti yang dikisahkan dalam surat Yasin. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Jadi orang-orang kafir yang diberikan peringatan ini ya, merasa kedatangan para pemberi peringatan membawa sial buat mereka. Kami ini merasakan kesialan dengan kehadiran kalian. Kalau kalian tidak menghentikan aktivitas kalian, kami akan merajam kalian atau kalian akan menerima azab yang maha pedih dari kami. Dijawab oleh mereka, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka menjawab, kesialan kalian sebetulnya bersumber dari kalian, bukan dari kami. A'in dzukirtum. Apakah kalian bisa diberikan peringatan, kalian berpaling? Ini a'in dzukirtum di sini, ya. Tidak disebutkan dia punya jawaban karena jelas a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun a'in dzukirtum kafartum wa ankartum. Kalian diberikan peringatan, kalian ingkar. Kafe ini yang membawa sial. Bal antum qaumun musrifun. Sungguh kalianlah orang yang melampaui batas. Jadi kita lihat ya, bagaimana kesialan ya, mereka kembalikan kepada para nabi, para rasul yang mengingatkan akan kesalahan mereka. Sedangkan sumber kesialan dari mereka yang ingkar kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Begitu juga kita saksikan Fir'aun dan kaumnya. Mereka menyalahkan Nabi Musa, wa in tusibhum hasanatun yaqulu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa mamma. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, nih semua hasil kerja usaha peruntungan kami. Tapi kalau mereka mengalami apa? Keburukan, mereka langsung merasa Musa dan para pengikutnya yang membawa sial. Betul enggak? Jadi kalau kita lihat di sini, seringkali orang itu suka mencari kambing hitam. Kalau dia mengalami keburukan, ya, mengalami katakan kenahasan, dia cari kambing hitam. Siapa yang bisa jadi kambing hitam? Untuk apa? Menghilangkan perasaan gak nyaman di hatinya. Siapa yang kira-kira bisa jadi kambing hitam? Istri. Ini gara-gara kamu. Oleh karena itu kalau anaknya baik dibilang anak Aba. Kalau anaknya buruk anak Umi. Betul enggak?
Kalau dia dapat peruntungan, dia nggak ikut sertakan istrinya dalam peruntungan tersebut. Tuh lihat, suami kamu beruntung dapat saya. Kalau nggak kamu masih apa? Masih hidup dalam keadaan miskin melarat. Tapi kalau dia mengalami kesialan, kerugian ini semua gara-gara kamu, orang tua kamu emang muka miskin, pembawa sial. Atau bayangkan betapa kejamnya orang seperti ini. Padahal semua bersumber dari ulah perbuatannya. Kenapa istri harus dibawa-bawa? Begitu juga orang Yahudi, begitu juga orang Islam. Mereka mengatakan Nabi Adam itu jatuh dari surga gara-gara dengar bujukan Siti Hawa yang membujuk dia untuk memakan buah. Itu kita dengar masih kecil. Selalu yang dikambing hitamkan Siti Hawa. Padahal kan dia istri. Yang ambil keputusan siapa? Suami kan? Kok kenapa? Giliran untung yang baik laki-laki, giliran rugi apa? Yang rusak istrinya. Dan itu zaman kita kecil sering orang-orang walaiti yang tidak berpendidikan agama yang datang dari Hadramut maupun dari mana-mana tempat negara-negara Arab. Kalau punya anak baik, hadza waladi wa ni'im. Tapi kalau anaknya susah didik, kurang rapi, hadza min akhwalu, dari ibunya, dari khal-khalnya, dari saudara-saudara ibunya. Antum bayangkan coba. Jadi akhirnya merembet kepada orang yang tidak berdosa. Padahal itu anak dari mana benihnya? Siapa yang mendidik? Nah, ini sikap seperti ini, sikap yang betul-betul ditentang oleh Islam tanpa kita sadari. Waham-waham ini masuk ke hati kita. Betul enggak? Masuk ke dalam hati kita. Ada yang beranggapan rumah membawa sial. Bukan rumahnya membawa sial, rumah tidak berdosa apa-apa. Tapi kamu bangun rumah dari uang haram, menzalimi orang, merampas tanah orang lain, ya kalau seandainya bawa kesialan, perbuatan kamu. Jadi seluruh hari semuanya baik, kosong, ya. Kalau kita isi dengan kebaikan dan membawa sial, walaupun di hari Jumat. Walaupun hari-hari baik, kalau kita isi dengan kemaksiatan, dia akan membawa kesialan buat kita. Begitu juga orang beranggapan bulan Safar ini bulan apes. Bulan apes. Orang tidak mau mengawinkan anaknya di bulan apa? Bulan Safar. Betul enggak? Ada lagi yang beranggapan bulan apit kejepit. Bulan apit? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini bulan suci. Yang disucikan, diharamkan oleh Allah. Tapi mereka mengatakan bulan apit kejepit. Atau bayangkan coba. Padahal bulan ini bulan yang penuh dengan rahmat. Sampai orang tidak mau mengawinin anaknya di bulan apit. Bulan Dzulqa'dah. Karena takut nanti kalau mereka rusak rumah tangganya. Kerusakan rumah tangga bukan karena bulan apit, tapi karena pasangan tersebut tidak bertakwa kepada Allah, dua-duanya atau salah satunya. Betul enggak? Kita lihat kenapa kok faham-faham seperti ini masuk. Ini masuk yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qablu, mengikuti ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Nah, orang yang beriman mereka menyadari semua yang datang dari Allah kebaikan. Semua yang datang dari Allah kebaikan. Sedangkan keburukan bersumber dari kita. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan, dawa'uka fika wa ma tash'uru. Obat kamu ada pada kamu, wahai manusia. Kalau kamu sakit, obatnya ada pada kamu. Tapi kamu tidak merasa. Wada'uka minka wa tastankiru, penyakitmu bersumber dari ulah perbuatan kamu, tapi kamu ingkari, kamu cari kambing hitam. Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bermunculan kerusakan, kejahatan di daratan maupun di lautan, sumbernya ulah perbuatan tangan manusia. Ada orang bertanya, Ustaz, kenapa Allah menciptakan kejahatan dan kebaikan? Jawabannya, Allah menciptakan kebaikan. Semua yang datang dari Allah baik. Sedangkan kejahatan bersumber dari penyimpangan manusia. Bukan dari Allah. Cuma terjadi atas izin Allah. Penyakit sebagai contoh. Apakah ketika Allah menciptakan alam raya, menempatkan manusia pertama-tama, ada penyakit? Begitu manusia melakukan kerusakan, muncul penyakit. Longsor dan banjir. Allah ciptakan alam penuh keseimbangan. Gara-gara manusia menebang, menebang pohon tidak ditanami kembali,
terjadi penggundulan, akhirnya muncul longsor dan banjir. Penyakit kanker, hepatitis A, hepatitis B, herpes, ya, termasuk juga katakan penyakit jantung, ya, penyakit paru-paru. Dulunya ada nggak? Ketika manusia pertama kali datang dari Allah Ta'ala, dalam keadaan fitrah, lahir maupun batin, terjadinya kerusakan ulah perbuatan tangan manusia. Kalau ada orang sakit, lahir sumbing, cacat, jangan Allah disalahkan. Karena betul yang menciptakan Allah, tapi ciptaan Allah yang berada dalam kandungan ini terkadang mengalami intervensi yang negatif dari tangan manusia. Makan nggak bener, lagi hamil dia merokok, atau istrinya minum minuman keras, atau mengalami stres terjadi pendarahan. Yang salah bukan Allah dong. Karena ini betul ciptaan Allah, tapi pada tahapannya tangan-tangan manusia merusak ciptaan Allah. Seperti juru masak yang baik memasak dengan baik, atau anak kecil masukin garam, masukin bumbu sembarangan, rusak makanannya. Yang salah siapa? Nah, manusia kan khalifah. Khalifah Allah. Diberikan pilihan kebebasan, maka akan lahir konsekuensi negatif dari perbuatan yang negatif. Oleh karena itu Allah tidak pernah menciptakan keburukan. Semua yang datang dari Allah kebaikan, keburukan, efek negatif dari kemaksiatan pelanggaran yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, maka Allah namakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nabi Ibrahim ketika bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, al khairu minka wasyarru laisa ilaik. Kami datang bergegas-gegas memenuhi panggilanmu ya Allah, kebaikan semua dari kamu, sedangkan keburukan tidak kembali padamu, kembali pada kami. Walaupun bukan kita langsung, tapi kejahatan manusia yang lain menimbulkan efek-efek buruk. Ada satu orang sedang hamil beberapa bulan, si ibu dilarang dokter jangan sembarangan makan obat, dia beli Decolgen. Kan Decolgen cuma obat, mengandung paracetamol sama mengandung antihistamin. Dia minum gak lama kemudian keluar pendarahan lagi sedang hamil. Walaupun gak banyak. Waktu anaknya lahir, anaknya cacat pada bibirnya, sumbing. Yang salah Allah apa kita? Kita. Oleh karena itu orang pada saat hamil sensitif, gak boleh sembarangan menggunakan obat-obatan. Bahkan salep saja harus hati-hati. Dia menggunakan salep steroid, ya. Salep pada di kulit kan, itu juga beresiko diserap oleh tubuh. Kalau ibu dan bapak pada saat anaknya hamil, istrinya hamil, dia membaca Al-Quran, mengaji, berzikir, itu anak dari mulai dalam kandungan akrab dengan Quran. Tapi kalau diperdengarkan lagu rock, musik keras, nanti begitu dia keluar yang dicari apa? Musik keras, betul enggak? Kalau ibu nyidamnya pete, anak lahir suka pete. Nyidamnya jengkol, anak lahir suka apa? Jengkol. Oleh karena itu makanan yang dikonsumsi ibu maupun ayah itu berpengaruh pada kecondongan anak. Begitu juga perilaku yang dilakukan ayah ibu pada anak baik dalam kandungan maupun setelah anak tersebut lahir itu berpengaruh pada anaknya. Jadi jangan kita nisbatkan keburukan pada Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apa saja yang kamu terima itu dari Allah. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpa kamu itu gara-gara kamu. Kalau Allah sebutkan kullun min indillah, maksudnya semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang mengatakan Allah menciptakan keburukan pada hari Selasa, hadis maudhu, walaupun terdapat dalam Sahih Muslim. Karena Quran menyebutkan Allah menciptakan langit bumi 6 hari, hadis tersebut menyebutkan 7 hari. Walaupun Albani berusaha membela hadis ini, Shadaqallahul azim wa kadzaba Albani, atau wa akhta'a Albani. Jadi kita dalam hal ini tidak ragu-ragu sama sekali, karena maknanya pun makna hadis yang tidak sesuai dengan kebenaran. Semua hari lembaran yang putih, tergantung bagaimana kita mengisi. Begitu juga semua tempat baik, kecuali ditempati oleh kemaksiatan. Beda antara masjid atau kampung yang dihuni orang-orang soleh sama tempat pelacuran, perjudian, beda nggak? Tempat minuman keras, ya kan ramai yang datang orang-orang minum, orang berkelahi, betul nggak? Nah kalau orang masuk masjid masih berkelahi juga, ya berarti bukan masjidnya yang salah,
Berarti apa? Orangnya yang salah. Nah, selebihnya selanjutnya, fadhil Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari penjelasan Ustaz Husain, ya, ini seharusnya menjadi kita pelajaran buat kita, pengingat lagi buat kita akan kekuasaan Allah, rahimiyatullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga hakimiyatuh, ya, bagaimana kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan alam ini, ya, dengan sempurna, dengan penuh ketelitian, keseimbangan, ya, sehingga kita lihat, ya, ekosistem di alam ini begitu stabil, begitu serasi. Terjadinya kegoncangan, terjadinya ketidakstabilan itu adalah diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ini, kita kembali lagi kepada asma Allah itu, Allah yang maha sempurna. Ya, tentunya, ya, ciptaannya pun, ya, sangat sempurna. Allah juga yang maha rahman dan rahim. Allah maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Diciptakan alam semesta ini untuk kepentingan hamba-hambanya. Tapi karena memang manusia ini Allah berikan al-hurriyah, artinya kebebasan, karena Allah angkat sebagai khalifah di muka bumi, maka banyak di antara kita yang membuat kerusakan, ya, di muka bumi ini. Jadi kesialan itu tadi, ya, atau kerusakan, dampak buruk itu tidak lain dari kehidupan, dari perilaku manusia sendiri. Seperti ayat 41 dari surah Ar-Rum yang tadi Ustaz Husain bacakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah meluas merajalela kerusakan di lautan, di daratan maupun di lautan, itu semuanya bima kasabat aydin nas, diakibatkan perilaku manusia. Jadi terjadi kerusakan, ketidakseimbangan, kekacauan ini diakibatkan oleh manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala diciptakan semuanya itu secara seimbang, secara serasi. Ya. Dan ketika dia buat kerusakan, Allah pun masih, ya, memberikan karena rahmatnya, enggak semua, terkadang, ya, dari ulah manusia ini menjadi semuanya itu menjadi bencana, ya. Allah masih halangi, Allah masih lindungi kita, seperti di dalam surah Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja yang menimpa kalian min musibah, dari musibah-musibah, fabima kasabat aydikum, itu disebabkan hasil karya kalian, hasil usaha kalian, akibat dari perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah Subhanahu wa taala walaupun demikian masih memaafkan banyak hal, ya. Ini karena rahmaniyatullah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih sayang, yang maha pengasih, penyayang, yang maha sempurna dalam ciptaannya, tentu kita tidak akan, ya, menganggap sial sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, seperti tadi mengenai waktu, ya, mengenai waktu atau ad-dahr, ya. Sebab waktu-waktu ini, apakah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu semuanya adalah hari-hari
yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang ini adalah bagian dari waktu, ya. Ini adalah bagian dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita sebagai modal dasar buat kita beramal soleh, berbuat kebaikan. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Asr. Demikian pula pada ayat-ayat yang lain, Allah berkali-kali bersumpah demi waktu. Ada bersumpah demi waktu subuh, wasubhi idza asfar, wadduha wal laili, demi waktu duha, demi waktu malam, dan juga demi waktu asar, atau secara umum demi waktu, demi masa. Allah sampai berkali-kali bersumpah tentang waktu ini. Yang menunjukkan betapa pentingnya waktu buat kita. Waktu kapan? Hari Senin, Selasa, Rabu, semuanya waktu. Karena ini adalah modal kita, modal dasar kita ini di dalam kehidupan ini. Kita udah tentukan waktunya. Umur kita ini ketika dilahirkan, dikasih jatah. Ya, ibarat barang tuh ada kadaluarsanya. Ya, kadaluarsanya misalnya 60 tahun, atau kadaluarsanya misalnya 100 tahun. Ya, dengan syarat, ya misalnya kayak obat aja kan. Kadaluarsanya misalnya sekian bulan, dengan syarat taruhnya di tempat-tempat yang sejuk, jangan tempat terbuka sembarangan gitu. Kalau enggak akan makin cepat kadaluarsanya. Begitu juga manusia, dikasih kadaluarsanya, ya, artinya ajalnya yang ditentukan misalnya 100 tahun, ya, dengan syarat dia dengan makan makanan yang sehat dan halal seperti itu, tidak melakukan ya perbuatan-perbuatan yang merusak dirinya, tidak stres, ya, artinya menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, menjalin hubungan baik pada Allah, sehingga jiwanya tenang, dia bisa mencapai ajalnya itu. Nah, ajal ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah modal dasar bagi dia untuk dia beramal. Setiap kali, setiap hari, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari berlalu, ya, berarti modalnya makin habis. Nah, yang harusnya dia gunakan modal ini untuk beramal soleh, tapi digunakan untuk perbuatan yang buruk, ya, sehingga mengakibatkan sebenarnya tertimpa musibah ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang buruk, ketika kena musibah. Nah, sebenarnya musibah ini juga pengingat dari Allah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah bertujuan ingin, ya, menjadikan mereka itu merasakan cobaan ini, hasil dari perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, supaya sadar gitu. Sebab kalau berbuat buruk terus, akhirnya tertimpa musibah, kemudian dia nggak sadar-sadar, repot ini. Nanti akibatnya jatah umur yang dia diberikan oleh Allah tidak dimanfaatkan, akhirnya dia menjadi binasa, ya, sengsara di dunia, dia rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Oleh karena itu, karena Allah sayang kepada kita, ya, ketika terjadi itu musibah, ketika terjadi musibah dikarenakan ulah kita, ya sebenarnya itu untuk mengingatkan kita agar supaya kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, memohon ampun, memperbaiki perbuatan kita, ya, seperti itu. Nah, ini agar supaya, ya, kita benar-benar bisa memanfaatkan jatah umur atau hari-hari tadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam kebaikan. Jadi semua hari itu adalah, ya, baik, ya, tidak ada buruk. Yang membuat baik itu seperti tadi dikatakan Ustaz Husain, ya, yang membuat buruk itu, ya, ini juga sesuai dengan hadis Nabi, ya, yang membuat buruk itu, yang membuat sial itu adalah perbuatan kita, ya, perbuatan kita sendiri. Wallahu a'lam. Baik, kita tambahkan sedikit, ya. Pada surat Yunus ayat 25, 26, 27, Allah Subhanahu wa taala menerangkan hakikat ini yang amat penting, bahwa semua yang datang dari Allah kebaikan, dan Allah juga mengajak pada kebaikan, mengajak juga kepada kebaikan.
Tapi manusia-manusia ini yang sok tahu, yang keblinger, ya, menganggap seolah-olah petunjuk Allah ini merupakan beban, merupakan belenggu yang membelenggu kebebasannya. Akhirnya karena manusia keluar dari rel kebenaran, terkena berbagai macam musibah, kok yang disalahkan Allah. Contoh umpamanya, Allah menciptakan api. Apakah api keburukan? Kalau nggak ada api, manusia nggak bisa memasak, nggak bisa menghangatkan. Betul nggak? Tapi penyalahgunaan api itu yang merusak. Yang menyalahgunakan Allah apa manusia? Manusia. Jadi kalau kita perhatikan, Allah ciptakan makhluk-makhluknya semua dengan perhitungan. Contohnya, sebagai contoh lah ular. Allah ciptakan ular, apakah ular keburukan? Tidak. Ular menciptakan keseimbangan ekosistem. Bagian apa? Yang menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan adanya ular, tikus tidak merajalela, berkembang dengan pesat. Betul enggak? Ada ular yang berbisa, ada ular yang jinak. Masing-masing membawa hikmah dalam memelihara keseimbangan alam raya. Kecoa. Kalau tidak ada kecoa, ya, yang berhubungan dengan hal-hal yang kotor dari limbah manusia tidak akan apa? Tidak akan terurai. Jadi ada bakteri pengurai. Begitu juga makhluk-makhluk yang mengkonsumsi hal ini untuk apa? Menghindari penimbunan sampah-sampah dan berbagai macam bahaya. Coba kalau sampah dibiarkan bertumpuk tanpa ada bakteri pengurai, apa jadinya? Sekarang manusia pandai menyampah, tapi bingung bagaimana menghadapi apa? Persoalan sampah. Ini fakta di hadapan kita. Jadi bisa menciptakan polusi, tapi berhadapan dengan apa? Dengan polusi mereka tidak berdaya. Akhirnya muncul berbagai macam penyakit yang sengaja maupun tidak sengaja akibat dari ulah perbuatan manusia. Manusia mengembangkan juga teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian. Betul hasilnya meningkat, tapi apa? Tidak sama dengan apa? Dengan yang datang langsung dari Allah. Menggunakan pupuk kimia, menggunakan bibit-bibit yang mereka rekayasa melalui bioteknologi, betul. Tapi ternyata bibit tersebut tidak bertahan lama. Kalau dulu petani menanam, panennya sebagian digunakan untuk bibit, sekarang nggak bisa lagi digunakan untuk bibit. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Yunus ayat 25. Dan kalau orang membaca Asmaul Husna, kita akan mengenal nama-nama yang penuh dengan keindahan. Yang semuanya menunjukkan keindahan, keagungan, kebijaksanaan, kemuliaan Allah tiada tara. Lalu orang mengatakan, kok Allah bernama Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir? Itu untuk orang yang sombong dan mutakabbir. Kalau orang-orang yang pemaaf, pemurah, yang rendah diri, yang tidak menyombongkan diri, Allah tidak akan hadapi dengan namanya Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ada Syadidul Iqab untuk orang yang zalim, yang ingkar, yang durhaka, yang menganiaya sesama makhluk, akan berhadapan dengan Syadidul Iqab. Ada Al-Muntaqim, yang artinya membalaskan dendam. Bukan dendam Allah, dendamnya orang-orang yang mazlum, yang teraniaya. Nah, ayat 25 surat Yunus Allah berfirman, Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah yad'u ila daris salam, membimbing, mengajak manusia, menuntun mereka untuk menuju Darussalam, negeri yang penuh dengan keselamatan, kedamaian. Tidak lagi ada keruwetan, kepusingan, tidak lagi ada pertentangan baik suami istri, orang tua sama anak, seseorang dengan tetangganya. Hidup dalam keindahan betul-betul. Dan Allah akan membimbing siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Yang dikehendaki siapa? Yang menyambut seruan Allah, yang tidak menyombongkan diri, yang menghargai petunjuknya akan diberikan petunjuk. Tapi yang sombong, yang sakarpe dewe, Allah biarkan. Karena man syaa falyu'min wa man syaa. Nah, selanjutnya perhatikan coba. Lilladzina ahsanul husna. Bagi siapa yang berbuat kebaikan, al-husna, Allah akan balas dengan balasan yang lebih baik. Bukan baik, lebih baik. Karena husna itu mu'annas dari ahsan. Kalau mudzakarnya, ya maskulinnya ahsan, kalau feminimnya, kata feminimnya husna. Jadi Allah
akan memberikan balasan yang lebih baik dari kebaikan yang mereka lakukan. Kemudian waziyadah, bukan hanya balasan lebih baik, bahkan Allah tambahkan lagi bonus demi bonus. Coba kurang apa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang Maha Dermawan. Setelah itu wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Dan wajah mereka tidak diselimuti debu dan kegelapan, kehinaan. Artinya, orang yang berbuat kebaikan, muka mereka ceria, bercahaya, penuh rasa percaya diri, ya, penuh betul-betul rasa damai, kebahagiaan yang terlihat pada lembaran wajahnya. Mereka tidak diselimuti oleh debu maupun kehinaan. Tapi kalau orang yang berbuat buruk kan wajahnya gelap, suram. Betul enggak? Orang yang bahagia bersama istri anaknya beda nggak sama orang yang suka melacur? Yang suka melacur wajahnya gelap, apalagi suka minum, betul enggak? Sampai perempuannya suaranya kayak suara laki-laki. Jadi wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Di samping mereka hidup dengan ceria, damai, bahagia, mereka lah penghuni api neraka, surga kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Nah, sekarang sebaliknya walladzina kasabus sayyiat, orang yang berbuat buruk, jazaa'u sayyi'atin bimithliha, keburukan dibalas sesuai dengan keburukan. Itu rahmat Allah. Kemudian wa tarhaquhum billah, tapi wajah mereka akibat perbuatan buruk mereka diselimuti oleh kehinaan. Rumahnya gelap, sumpek, pengap. Di rumah suami istri ribut, anak juga ribut, susah dikendalikan. Itu dhillah namanya, kehinaan. Diselimuti oleh kehinaan, artinya oleh hal-hal yang menjerumuskan mereka dalam kehinaan. Kemudian malahum minallahi min asim, sekali-kali mereka tidak akan menjumpai pelindung yang akan melindungi mereka selain dari Allah. Kemudian ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudhlima, seolah-olah dari sumpeknya kehidupan mereka, wajah mereka ini diselimuti oleh apa? Oleh gelap malam yang berlapis-lapis. Ka'annama ughsyiyat wujuhuhum minal laili mudhlima, seolah-olah wajah mereka diselimuti oleh kegelapan malam yang berlapis-lapis. Mengerikan enggak? Uang banyak, harta banyak, aset banyak, ya. Tapi hidupnya sumpah, mau mati takut, mau hidup urip tapi nggak ada kebahagiaan. Jadi la yamutu fiha wa la yahya, bukan hanya di akhirat, di dunianya la yamutu fiha, hidup tidak menyenangkan, mati menakutkan buat dia karena nggak punya amal. Karena ma'usyiyat wujuhum qita'an minal laili mudhlima ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka lah penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Allah gunakan kata kasaba yaksabu. Kenapa? Al-kasbu itu usaha. Hasilnya namanya al-kasbu. Kasaba berusaha, al-kasbu hasil usahanya. Jadi penderitaan yang mereka rasakan, kegelapan yang mereka alami adalah hasil usaha mereka. Sedangkan yang berbuat baik, hatinya pasti damai dong. Senang. Kalau koruptor dengar suara polisi kaget enggak? Iya. Tapi kalau orang yang berbuat kebaikan, polisi datang, ya, dia nggak berasa apa-apa sama sekali. Begitu juga orang kalau seandainya menikah baik-baik, ya, datang katakan mobil masuk, ya, ke rumahnya, ya, atau datang katakan hal-hal yang menunjukkan suara yang keras, dia nggak bergelisah. Tapi kalau laki-laki mengganggu kehormatan wanita lain, memperkosa wanita umpamanya, tiap dengar suara kaget nggak? Ketakutan karena perasaan berdosa. Jadi kehinaan yang dirasakan, kesialan yang dialami, ulah perbuatan sendiri. Oleh karena itu jangan pernah menyalahkan Allah, menyalahkan takdir Allah, ya, menyalahkan juga hari, menyalahkan juga waktu. Nah, riwayat-riwayat di seputar ini semua adalah apa? Semua adalah kepalsuan. Yang benar semua hari, semua tempat itu baik, kecuali yang terisi oleh kemaksiatan kepada Allah. Wa nastaghfirullahal-azim wa natubu ilaih. Mau apa lagi? Sudah cukup. Alhamdulillah, satu Sin, satu Hamzah. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendapat penjelasan. Jadi tidak ada sial, ya. Dari apapun, dari hari apa dari benda, tidak sial. Yang bikin sial adalah karena penyimpangan kita.
Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.